Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 88 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Senin 8 November 2021 dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 23 mengatakan, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, ganup nama swadahon anaki, idang diibana nang amai. Halak namar hatopoton anaki, di ibanado nang amai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, belakangan ini penggunaan kata-kata dalam ucapan makin luas dan banyak menggunakan kata-kata yang jarang digunakan. Sehingga membuat kita kadang tidak tahu maksud dari kata-kata tersebut. Salah satunya penggunaan kata follower. Arti kata follower dalam kamus bahasa Inggris Indonesia adalah kata benda, pengikut, penyokong, ekor, penurut, orang, penganut, pembuntut, atau iringan. Penggunaan follower bisa kita lihat di dunia nyata, juga di dunia maya seperti di sosial media Instagram, Facebook, Twitter, atau aplikasi yang berbasis chat seperti Line, BBM, WhatsApp, dan sebagainya. Alkitab memberitahukan bahwa menjelang akhir zaman akan muncul berbagai ajaran sesat dan memiliki pengikut, follower. Hal itulah yang terjadi pada zaman penulisan kitab 1 Yohanes, yaitu munculnya pengikut ajaran sesat yang mengancam gereja, mengancam jemaat. Oleh karena itu, kitab 1 Yohanes adalah salah satu jawaban atas pergumulan tersebut untuk meluruskan berbagai ajaran sesat tersebut.
Salah satu dari ajaran sesat tersebut adalah antikristus. Bagi Rasul Yohanes, antikristus adalah satu realitas yang sedang dihadapi, yang mengindikasikan bahwa manusia sedang menjalani zaman akhir. Antikristus yang bermunculan tersebut banyak. Kelihatannya merujuk pada para nabi-nabi palsu yang bermunculan pada waktu itu dan mengajarkan rupa-rupa ajaran palsu yang berbeda dari Injil Kristus, bahkan bertentangan dengan Injil Kristus. Antikristus muncul berasal dari antara kita, tetapi tidak termasuk pada kita. Demikian Rasul Yohanes memperingatkan. Saudara-saudara, bagi Rasul Yohanes, inti dari ajaran antikristus adalah menyangkal Yesus sebagai Kristus dan menyangkal Bapa, tidak mengakui bahwa Allah telah datang sebagai manusia di dalam Yesus Kristus. Antikristus itu akan terus muncul sepanjang sejarah kekristenan. Demikian juga pada masa depan. Pada zaman sekarang ini, mungkin sulit bagi kita untuk memastikan keberadaan sosok antikristus di sekitar kita. Tetapi inti pengajarannya sangat mudah ditemukan. Sikap yang perlu dimiliki dalam menghadapi situasi zaman akhir ini adalah waspada. Wujud kewaspadaan kita adalah dengan tetap hidup di dalam Kristus, memegang teguh pengajaran Kristus dan hidup di dalamnya, dan selalu membiasakan diri dengan ajaran yang benar. Orang-orang percaya akan Tuhan mampukan untuk mampu membedakan kebenaran Kristus dari dusta antikristus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan iblis adalah bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Taktik klasik yang digunakannya adalah jurus dusta, pemutarbalikan segalanya, yang serius dientengkan, yang benar diselewengkan, yang nyata dibilang tidak ada. Dengan demikian penting bagi kita untuk tinggal di dalam Kristus, karena setiap orang yang menerima dan tinggal di dalam Kristus, hidupnya akan berakar di dalam Kristus, sehingga dapat melakukan kebenaran, yaitu sama seperti Kristus, karena kebenaran Kristus menjadi pusat utama untuk hidup benar bagi Allah. Saudara follower siapa? Apakah saudara pengikut setia Kristus? Ya, saudara dan saya follower setia Kristus tentunya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih kami ucapkan kepadamu, karena Tuhan memberi tempat yang kekal kepada orang percaya dan orang yang mencintai Tuhan, mengaku anak, memiliki Bapa. Karena itu kami memohon, biarkanlah tumbuh rasa cinta kasih kami, supaya kami mencintai Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan kami. Yakinkanlah kami agar kami berpegang teguh pada janji-Mu. Kabulkanlah doa permohonan kami ini karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 88 ayat 3.
Engkau penebus dosaku, ku puji kebajikan-Mu, teristimewa kasih-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin.